Pemirsa, jika sebelumnya Natalie Holscher melayangkan somasi terbuka kepada mantan asisten rumah tangganya, Tri Murwati alias Wati, lantaran dianggap telah mencemarkan nama baiknya dengan menuding Natalie memiliki pria idaman lain saat masih bersama Sule Sutisna, kini giliran Wati yang melayangkan somasi balik kepada Natalie. Di kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Mbak Wati ingin menyampaikan somasi terbuka terkait apa yang dilakukan oleh saudari Natalie Holscher yang secara jelas di dalam akun pribadinya media sosial di sini jelas bahwa di sini ada himbauan yang konotasinya negatif terhadap klien kami. Dengan itu kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada saudari Natalie Holscher untuk meminta maaf kepada klien kami. Konflik antara majikan dan mantan ART ini bermula dari beredarnya video Wati yang menyebut kalau Natalie selingkuh saat masih terikat pernikahan dengan Sule. Berawal dari Natalie menyampaikan somasi terbuka di media sosialnya terkait adanya pernyataan yang dilakukan oleh Wati di beberapa media yang sengaja membuka aibnya daripada saudara Natalie. Nah, lalu ketika waktu bertemu dengan saya, pada saat dia menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya, saya tanyakan pernyataan bentuk apa sehingga kamu disomasi seperti ini, Wati. Lalu Wati bilang, ini loh bang tayangannya, ada wartawan media datang menanyakan apakah ada orang ketiga atau ada pria idaman lain yang mengganggu retaknya keluarga mereka sampai timbulnya adanya perceraian. Saya jawab di dalam tayangan itu, saya nggak pernah memojokkan, saya nggak pernah membuka-buka aib, bukan membuka-buka aib. Ini lihatnya tayangannya, saya baca, saya lihat tayangannya dari awal sampai akhir memang nggak ada semua. Tak terima dengan ucapan Wati, melalui akun pribadinya, Natalie yang merasa nama baiknya dicemarkan langsung melayangkan somasi terbuka dan menuntut permintaan maaf Wati 3 kali 24 jam. Sih nothing lah, nggak ada apa-apanya. Udah sama sekali Natalia pribadi dengan Wati nggak. Dia sangat sayang, dia sangat menghargai. Kita didik dari kecil ya. Jadi apapun kalau dia ada kerja, YouTube, Wati juga berbagi berkat, pasti itu. Itu yang saya ajarkan Natalia begitu. Terus semenjak keluar dari aku, dia update status di WA-nya, dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan. Nah, waktu itu pas ada ulang tahun teman artis, terus ada babysitter yang ngomong, itu sih ini jadi nggak kerja di tempatnya ini? Lah, oh ternyata berarti kamu keluar pengen kerja di tempat lain. Oh ternyata kamu nyari-nyari link. Boleh nyari link, tapi harusnya keluar tuh ngomong yang jelas gitu loh. Bu, saya mau kerja di tempatnya ini. Jadi biar nggak jadi kayak gimana-gimana antara aku juga dan teman artis gitu. Nah terus aku kasih tahu karena aku ini benar. Aku kasih tahu begini, jangan sama dia karena mulutnya itu nggak baik. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambeknya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas. Bukannya mendapat permintaan maaf mantan ART-nya, kini Natalie malah disomasi balik. Wati merasa dengan somasi Natalie membuat identitasnya tersebar di media sosial hingga menyulitkan dirinya mencari pekerjaan dan kini memilih pulang kampung. Bicara pribadi enggak, bicara pribadi enggak. Nah, lalu kenapa kita layangkan somasinya juga hari ini secara terbuka terkait masalah penyebaran data yang dilakukan oleh Natalie di media sosialnya. Ini kan akan memberatkan langkah-langkah daripada Wati untuk mencari pekerjaan ke depan. Makanya kita buka ruang dialog, kita buka mediasi untuk mempertemukan Natalie dengan Wati. Supaya apa? Kan bisa dijelaskan artinya apa. Karena di situ dicantumkan kan ada fotonya, ada KTP-nya Wati. Di situ disebutkan kepada yayasan ataupun klien hati-hati. Konotasinya kalau kalimat hati-hati itu apa? Hati-hati jelas pasti negatif. Nah, justru nanti karena ini negatif, ini lagi viral, nah pasti untuk Wati mencari pekerjaan akan lebih sulit. Makanya kita minta Natalie melakukan permintaan maaf dan mencabut semuanya dan mengklarifikasi itu. Gimana tuh responnya Oma? Kalau saya merespon kalau mencari kerjaannya itu kenapa? Itu kan
bagaimana Wati, tapi jangan menyalahkan karena akibat sebab karena Natalia, kan lucu jadinya. Saya tanggapi kalau bahasa dia nggak buka-buka aib Natalia, bukannya salah, dia kan awalnya begitu. Yang salah siapa? Ya Wati kan awal pertama kan menjadi perseteruan kan dia awalnya dia. Lantas akankah saling somasi ini akan berlanjut ke pihak berwajib? Masihkah ada peluang damai antara Natalie dengan mantan ART-nya? 3x24 jam kita tunggu untuk diskusi, kan ya, karena kenal baik antara Wati dengan Natalie awalnya ya kembali baiklah, artinya saling memaafkan, ya kan, saling terbuka akan lebih baik menurut saya sebelum ini menjadi langkah-langkah hukum. Ya, Natalie. Kalau menurut saya, ya saya serahkan sama Natalie lah ya, bagaimana baiknya. Tapi kan sebaliknya juga pada waktu itu juga dari pihak Wati juga dapat hal yang sama, nggak ada minta maaf. Oh, kalau tentang itu kayaknya ya saya sih ya ambil yang terbaik aja lah, kayaknya itu nggak benar semua tuh kalau yang ada gosip-gosip yang aneh-aneh gitulah. Nggak benar semua. Fitnah ya Om ya? Itu fitnah lah bilang itu nggak benar semua itu. Cuman cari sensasi aja semua, itu nggak benar. Tahun dulu gitu, ketika kebenarannya sudah terungkap, nah baru dia nyesel kan gitu. Sementara itu pemirsa, sengketa lahan keluarga Wanda Hamidah terkait hak atas bangunan di Jalan Citandu 2 Menteng, Jakarta Pusat ditangani pihak pengadilan. Namun demikian, ketenangan Wanda dan keluarga masih terusik dengan adanya intimidasi dari pihak lawannya. Wanda yang ditemui mengaku masih menempati rumah itu sekalipun pihak yang disebutnya J bersama ormasnya. Rumah keluarga kami sekarang masih, kalau kalian ke sana ya, ada Jalan Citandu 2, kami masih terus-menerus mengalami intimidasi dari saudara J dan ormasnya. Nah, sementara kasus ini berproses secara hukum gitu ya, kami melakukan gugatan-gugatan. Intinya kita ini negara hukum, kita harus menghormati hukum, apalagi Kapolres sudah bilang tidak ada orang lain sehal lain penghuni. Kami mengharapkan saudara J menghormati apa yang pihak kepolisian sampaikan ya. Wanda mengaku lega dengan keputusan polisi yang menolak pengosongan dan penggusuran rumah keluarga Wanda yang sudah dihuni oleh 4 generasi selama 62 tahun. Sehingga Wanda dan keluarga menaruh harap pihak J tidak rutin melakukan intimidasi. Wanda juga mengungkapkan jika proses hukum tidak berpihak kepadanya, salah satu bintang film horor itu mengaku legowo. Benarkah demikian? Yang pihak kepolisian sampaikan ya. Karena tidak ada tuh Mbak, pengosongan, penggusuran, apalagi kami udah 4 generasi, 62 tahun tinggal sana, tanpa surat putusan pengadilan. Itu nggak boleh secara hukum. Jadi tolong dihormati proses hukum yang sedang berjalan. Gini, kalau memang hakim mengatakan kami kalah, ya kami keluar dengan hati legowo. Tapi warga negara Indonesia yang sudah 62 tahun, 4 generasi tinggal di sana, mempunyai legal standing yang kuat untuk proses sertifikasi, bisa dilindungi oleh negara. Makasih. Update sidangnya seperti apa? Gugatan? Karena nggak semua orang
punya sertifikat hak milik misalnya gitu, apalagi bukan berarti Anda yang punya girik Anda nggak berhak kan gitu. Karena kalian tanya diri sendiri deh bagaimana ribetnya dan susahnya membuat sertifikat hak milik, ya ribet, susah sekali gitu, dan proses yang lama sekali, apalagi sekarang ada mafia tanah, ada double sertifikat, dan harus diketahui bahwa SHGB yang dimiliki oleh saudara Y itu alamatnya bukan di kami gitu. Kenapa kami yang dilakukan intimidasi, direpresi gitu, cara-cara seperti itu.